November 1966 di Point Pleasant, Virginia Barat. Ini adalah malam yang cerah dan segar, jenis keindahan alam yang hanya bisa dihadirkan oleh musim gugur di Appalachia. Sisi gunung yang hijau dan subur menjadi berapi-api saat musim berganti dari musim panas ke musim gugur. Oranye cerah, merah dan kuning membanjiri lanskap dan mengubah perbukitan menjadi matahari terbenam. Sekarang dalam cahaya remang-remang bulan, warna-warninya redup namun tetap megah, menari dalam cahaya biru keperakan. Kegembiraan Halloween yang menyeramkan telah datang dan pergi, meninggalkan perasaan panen yang hangat dan nyaman. Dari sari apel segar, labirin jagung yang dipenuhi keluarga bahagia berpelukan di sekitar api unggun dengan selimut flanel dan secangkir sesuatu yang panas dan manis. Beberapa orang berpikir Natal adalah waktu paling romantis sepanjang tahun, atau hari Valentine, atau musim semi ketika bunga-bunga liar, pemekaran dan angin sepoi-sepoi membawa parfum mereka ke seluruh kota. Tapi bagi setidaknya satu pasangan yang bahagia ini adalah hal paling romantis yang bisa mereka bayangkan. Mereka adalah pria dan wanita muda mengemudi di jalan pedesaan yang berliku. Mereka sedang jatuh cinta dan mereka merasa seperti satu-satunya dua orang di seluruh dunia. Saat ini hidup itu indah. Mereka mengemudi hanya untuk menyetir, menyalakan radio dan menikmati kesendirian bersama. Tapi setelah melewati jalan yang panjang tanpa banyak hal yang terlihat, mereka memutuskan untuk berkendara sedikit lebih jauh dari kota menuju daerah yang dijuluki area TNT untuk kehidupan sebelumnya sebagai lokasi pabrik amunisi Perang Dunia II. Tentu saja hanya ada sebagian besar satwa liar di luar sana, tapi itu akan terlihat indah di malam hari, dan itu harus benar-benar privat. Saat mobil berputar di tikungan jalan, wanita itu mengira dia melihat sesuatu dari sudut matanya, dan jantungnya berdetak kencang membawanya kembali ke ketakutan masa kecil yang telah lama terlupakan. Sebagai anak kecil, dia selalu gugup mengemudi di malam hari, membayangkan monster berlari di samping mobil saat melaju, mencoba menangkapnya. Dia biasa membayangkan anggota tubuh panjang pucat dan mata besar, sesuatu yang merangkak dengan keempat kakinya, menyelinap masuk dan keluar dari pandangan di antara sinar bulan dan bayang-bayang. Dia akan mengalami mimpi buruk tentang apa yang mungkin dilakukan makhluk itu kalau sampai ke mobil, kalau sampai melalui jendela dan menariknya keluar ke dalam kegelapan. Tapi tentu saja itu hanya khayalan. Hal-hal yang dipikirkan oleh anak yang bosan dalam perjalanan panjang, membayangkan monster di mana hanya ada cabang pohon mati atau hewan nokturnal. Tapi sekarang melihat gerakan di hutan di luar jendela, dia merasakan teror seram yang sama seperti yang dia rasakan sebagai gadis kecil. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia meremas tangan pacarnya terlalu erat sampai dia menariknya dengan beringis. Tenang, sebelum kau meremukanya. Dia tertawa tapi ada kekhawatiran di matanya. Kau baik-baik saja? Dia mengangguk menghilangkan perasaan itu. Tentu, aku baik-baik saja. Dia secara pribadi mencela dirinya sendiri karena begitu konyol, karena membiarkan imajinasinya sendiri menguasai dirinya. Dia tinggal di Point Pleasant sepanjang hidupnya. Dia tidak asing dengan satwa liar. Kadang-kadang binatang keluar di malam hari, dunia mereka untuk ditinggali sama seperti dunianya. Dia mengingatkan dirinya sendiri. Dia mulai menyesuaikan diri, membiarkan dirinya rileks ketika dia melihatnya lagi. Sebuah gerakan kepakan seperti sayap hitam besar yang besar mengepak di tepi area yang diterangi oleh lampu depan. Sesuatu tentang itu, caranya bergerak, caranya berkilauan dalam cahaya yang tampaknya bersinar menembusnya seperti kabut hitam, rasanya sangat salah. Seperti cerita lama yang kakeknya ceritakan tentang hal-hal yang kamu lihat di pegunungan pada larut malam. Hal-hal yang tidak ingin kamu dekati. Dia pernah bercerita tentang singa gunung dengan wajah seorang wanita atau rusa yang dia amati berdiri dengan kaki belakangnya. Dia belum pernah melihat sesuatu yang seperti itu, tapi perasaannya dia gambarkan perasaan mendalam dari hal yang tidak wajar. Cara pikiran dan tubuhnya mundur secara naluriah dari pemandangan ini, merasakan hal yang sama. Apakah kamu melihat itu? Dia bertanya. Tenggorokannya begitu sesak sehingga suaranya keluar dalam bisikan. Pacarnya menggelengkan kepalanya. Lihat apa? Apakah ada rusa di sini? Kamu tahu seekor rusa benar-benar merusak mobilku dulu, menabrakku. Itu baik-baik saja, bangkit dan berjalan pergi seperti tidak terjadi apa-apa. Sedangkan aku, tidak, itu bukan rusa. Dia menggelengkan kepalanya. Abaikan, itu konyol. Tapi sedikit jeda dalam suaranya membuatnya berhenti. Dia memutar kemudi, memarkir mobil ke sisi jalan dan parkir di sana. Hei, tatap aku. Apa yang membuat begitu takut? Dia meletakkan tangan di bahunya, memegangnya dengan tenang. Aku pikir aku melihat sesuatu. Dia menghela nafas, merasa tidak masuk akal saat dia mengatakannya dengan keras. Mungkin dia banyak jenis hewan di sini, tapi tidak ada apa-apa. Mereka lebih takut pada kita daripada kita pada mereka. Dia meyakinkannya. Dia menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening. Tidak, aku tahu itu bukan binatang. Kurasa aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi aku merasakan perasaan yang tidak enak. Semua bulu kuduku berdiri. Apa yang kulihat sekilas, aku tidak bisa menjelaskannya. Aku hanya merasa ada sesuatu yang salah, seperti tidak seharusnya ada di sini. Dia meletakkan wajahnya di tangannya, berjuang untuk menemukan kata-kata. Dia mengusap punggungnya, tidak yakin apalagi yang harus dilakukan, apalagi yang harus dikatakan.
dikatakan. Mereka duduk seperti itu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia duduk kembali. Mau pulang? Dia bertanya. Dia mengangguk lemah. Maaf, aku tahu kamu ingin mengintai lebih jauh. Ini mobil baru. Dia memotongnya. Aku ingin melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Ayo, kita pergi ke restoran dan beli burger. Cek apa masih ada pie cherry yang tersisa. Oke kan? Dia mengangguk. Oke, yuk. Pria muda itu baru saja akan menyalakan kembali mobilnya ketika tiba-tiba ada gerakan berkibar. Sesuatu bergerak melalui sorot lampu depan. Kali ini mereka berdua melihatnya dan mereka hanya bisa menonton dengan mata terbelalak saat itu berhenti tepat di depan mobil mereka. Di situ seukuran pria dewasa dengan lebar sayap 10 kaki tidak seperti apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Itu besar, abu-abu gelap, wajahnya terlindung dari pandangan oleh cahaya yang terbatas. Dengan satu pengecualian, yaitu sepasang mata merah menyala, lebar dan tajam. Kemudian dengan kepakan sayapnya secepat kemunculannya, hal aneh itu hilang lagi. Pasangan itu duduk dalam keheningan total untuk waktu yang lama sebelum mereka berbalik untuk saling memandang. Mereka tidak berbicara, tapi ekspresi mereka berdua mengatakan hal yang sama. Kamu juga melihatnya kan? Masih terlalu kaget untuk berbicara, pemuda itu menghidupkan mesin dengan tangan gemetar dan keduanya melaju kembali menyusuri jalan sepi menuju kota. Mereka harus kembali. Mereka harus memanggil polisi dan memberitahu mereka apa? Bahwa mereka melihat monster, manusia terbang dengan mata bersinar. Apakah ada yang akan mempercayai mereka? Tiba-tiba suara wanita itu memecah keheningan yang tegang di dalam mobil. Di belakang kita, dia berteriak. Pria itu melirik ke kaca spion dan melihat apa yang dia anggap sebagai lampu merah kalau dia belum mengenalinya. Benar saja, benda besar itu terbang di belakang mobil mereka, mengikuti mereka di sepanjang jalan. Mobil berbelok, begitu juga makhluk itu. Mobil mempercepat dan itu mengepakkan sayapnya untuk mengejar mereka. Itu tidak melakukan apa-apa lagi, tidak mencoba untuk meraih mereka atau memecahkan kaca belakang. Itu hanya mengikuti mereka, menonton dengan ekspresi yang hampir bisa dia sebut sebagai rasa ingin tahu. Kemudian setelah 5 mil yang menegangkan, itu menghilang begitu saja dan mereka sendirian, benar-benar sendirian. Rasa merinding mereka telah hilang dan mereka tahu bahwa dari manapun makhluk itu berasal, itu akan kembali ke sana, setidaknya untuk sekarang. Ketika mereka berhasil kembali ke kota, mereka masuk ke kantor polisi dan bergegas masuk. Mereka hampir tidak bisa mengeluarkan kata-kata mereka ketika mereka mencoba memberitahu petugas yang sedang bertugas apa yang sebenarnya mereka lihat. Dia skeptis, tentu saja. Dua anak ketakutan melihat hal-hal yang tidak ada, dia berasumsi. Tapi mereka bersikeras lagi dan lagi bahwa mereka tahu apa yang mereka lihat. Ia menghibur mereka, mendengarkan cerita mereka dan menyarankan bahwa itu adalah sejenis burung liar yang besar, mata binatang memantulkan cahaya. Dia mengingatkan mereka dan semuanya terlihat lebih buruk di malam hari, terutama ketika seseorang sudah lelah. Menyadari mereka tidak akan dipercaya, pasangan itu pulang dan bersiap-siap untuk tidur. Tapi mereka tidak tidur, mereka tidak bisa. Yang bisa mereka pikirkan hanyalah sosok besar itu mendarat tepat di depan mobil mereka dan menatap langsung ke arah mereka. Lebar sayapnya yang luar biasa, kecepatannya, ketertarikan aneh yang ditunjukkannya dalam mengikuti mereka pulang sampai menghilang tanpa jejak. Apa yang diinginkannya? Apakah itu akan kembali? Saat mereka berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dan mengulang kejadian malam itu lagi dan lagi dalam pikiran mereka. Mereka bertanya-tanya apakah mereka akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah melupakan mata itu selama mereka hidup. Bertentangan dengan apa yang dipikirkan petugas polisi tentang kisah mereka, sepasang kekasih muda ini bukan satu-satunya yang melihat sosok aneh bersayap di sekitar Point Pleasant. Selama bulan berikutnya, yang lain melaporkan melihat hal yang serupa dan segera laporan saksi mata mengalir secara teratur. Sepasang sukarelawan pemadam kebakaran melihatnya saat petugas menggambarkan seekor burung besar dengan mata merah cerah. Seorang petugas polisi melaporkan melihat binatang seperti burung yang luar biasa besar dengan mata yang memantulkan cahaya dari senternya. Sekelompok penggali kubur yang sedang melakukan pekerjaan mereka mendongak dari skop mereka untuk melihat sesuatu yang besar, gelap dan bersayap terbang melintasi langit di atas kepala untuk sementara menutupi bulan. Itu membubung di atas kepala lalu mendarat di pohon yang jauh. Di seluruh kota, orang-orang melaporkan penampakan makhluk itu dan cerita itu berkembang luas. Sheriff mencoba menenangkan penduduk kota, menyatakan bahwa itu hanya bangau, bukit pasir, burung besar dengan lebar sayap 7 kaki dan warna kemerahan di sekitar matanya. Tapi laporan terus masuk dan itu hanya menjadi lebih aneh. Beberapa mengatakan itu bisa terbang lebih dari 100 mil per jam, yang lain mengatakan itu bisa muncul dan menghilang sesuka hati. Seorang pria di Salem, Virginia Barat menyalakan makhluk itu atas pola-pola aneh yang muncul di layar televisinya dan atas suara-suara aneh yang dia dengar di luar rumahnya pada malam hari. Kemudian muncul penampakan makhluk aneh yang paling terkenal. Saksi mata melihatnya sosok besar bersayap bayangan pada malam 15 Desember terbang di atas Silver Bridge, sebuah jembatan gantung di atas sungai Ohio. Segera setelah penampakan itu, jembatan
jembatan runtuh dan 46 orang kehilangan nyawa. Meskipun patahan pada rantai suspensi adalah penyebabnya, orang-orang berbisik di sekitar kota bahwa makhluk misterius ini entah bagaimana bertanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab, maka monster itu setidaknya terhubung semestinya. Bagaimana itu bisa kebetulan? Penampakan misterius ini kemudian dikenal sebagai manusia ngengat, tapi bagi organisasi SCP itu memiliki nama yang berbeda, SCP-2901. Dan menurut temuan mereka tidak hanya ada satu manusia ngengat, tapi seluruh spesies. SCP-2901 mengacu pada spesies makhluk pemakan bangkai karnivora yang sejauh ini telah menunjukkan kecerdasan terbatas. Mereka berdiri dengan tinggi rata-rata 1,7 meter dan umumnya tampak memiliki bentuk elips dengan dua mata merah besar tertutup jaringan fotoforik. Tubuh mereka ditutupi sisik warna-warni kecil mirip dengan yang ditemukan pada ngengat, kupu-kupu, dan serangga lain yang termasuk dalam ordo Lepidoptera. Mereka tidak terikat oleh aturan standar ruang atau waktu dan mampu bergerak melalui keduanya sesuka hati. Ini memberi mereka kemampuan yang tampaknya mustahil seperti levitasi, penerbangan, teleportasi, dan emisi efek pembatalan akustik yang dianggap membantu mereka menghindari deteksi. Terlepas dari bakat ini, mereka masih tahan terhadap kekuatan biasa seperti senjata api standar. Karena kemampuan unik mereka yang membuat mereka sangat sulit dipahami, makhluk-makhluk ini terbukti sulit dikendalikan menggunakan metode konvensional. Tidak hanya itu, sering waktu menjadi semakin sulit untuk mencegah masyarakat umum mendiskusikan kemungkinan keberadaan mereka. Kemunculan pertama SCP-2901 tercatat terjadi di Virginia Barat pada tahun 1967, tak lama sebelum bencana runtuhnya Silver Bridge. Sejak itu, makhluk SCP-2901 telah berusaha keras untuk menghindari manusia, menjaga diri mereka sendiri sebanyak mungkin, menghilang dari pandangan ketika didekati. Namun mereka terus bermanifestasi di dekat lokasi berbagai bencana, muncul di hadapan segelintir saksi mata di lokasi sekitar seminggu hingga sebulan sebelum sesuatu yang mengerikan terjadi di sana. Entah bagaimana, melalui kemampuan prediksi yang dibandingkan oleh beberapa peneliti dengan indera penciuman, mereka mampu mendeteksi kapan suatu peristiwa yang mengakibatkan banyak kematian akan terjadi. Begitu mereka pertama kali muncul di suatu daerah, makhluk-makhluk itu akan tetap berada di sana dan menjaganya sampai bencana itu terjadi. Mereka sangat teritorial, bertarung satu sama lain untuk mendominasi wilayah tersebut dan bahkan mengubah bentuk mereka untuk menakuti manusia yang berkeliaran di wilayah mereka. Setelah bencana terjadi, makhluk SCP-2901 di daerah tersebut akan memakan orang mati sampai tidak ada lagi makanan yang tersisa untuk mereka. Kemudian mereka akan menghilang untuk selamanya tanpa meninggalkan jejak. Karena SCP-2901 tidak dapat ditahan secara fisik, organisasi SCP malah menempatkan pedoman untuk mengelola penampakan makhluk serta apa yang harus dilakukan kalau seorang agen bertemu dengan salah satu makhluk halus ini di lapangan. Kasus yang melibatkan SCP-2901 ditugaskan ke gugus tugas taktis P5, juga dikenal sebagai Twilighters. Jangan terkecoh dengan serial roman vampir dewasa muda tertentu. Setiap pertemuan warga dengan SCP-2901 harus ditangani dengan prosedur amnestik standar, dan setiap kebocoran media mengenai makhluk seperti posting media sosial, video YouTube, atau laporan berita lokal akan dihapus atau dilawan oleh Divisi Pengurangan Informasi, Sensor, dan Pembatalan. Agen lapangan telah diinstruksikan untuk menghindari SCP-2901 kalau memungkinkan dan membawa ponsel yang mampu mengirim pesan SMS kalau salah satu makhluk menggunakan pembatalan akustik. Kalau seorang anggota berhadapan langsung dengan SCP-2901 dan tidak ada cara untuk menghindari konfrontasi langsung, ada langkah-langkah khusus yang harus diikuti untuk meminimalkan korban. Pertama, jangan mencoba melarikan diri dari makhluk itu, jangan sampai itu terpancing untuk mengejarmu. Kedua, tahan dirimu dan pertahankan kontak mata, jangan tunjukkan kelemahan. Ketiga, buat ancaman mirip dengan tampilan yang digunakan makhluk untuk menakut-nakuti warga. Gunakan pakaianmu untuk membuatmu terlihat lebih besar, jinjit, dan rentangkan tanganmu lebar-lebar. Lanjutkan langkah ini sampai SCP-2901 kehilangan minat atau terintimidasi untuk mundur. Kalau makhluk itu mendekat, lakukan apapun yang kamu bisa untuk tidak menyentuhnya. Lempar benda atau acungkan senjata darurat kalau perlu. Meskipun mereka tidak cenderung sengaja menyakiti manusia hidup, sifat fluktuasi posisi makhluk dalam ruang dan waktu menyebabkan kontak fisik langsung antara mereka dan manusia untuk menghasilkan fusi kulit. Pada dasarnya mereka menjadi terjebak bersama, tapi makhluk itu tidak menyadari hal ini. Ketika mereka mencoba melarikan diri dan meninggalkan manusia di belakang, hasilnya menyakitkan setidaknya. Bayangkan perasaan merobek plester besar. Sekarang kalikan dengan 1000 dan berkembang biak lagi. Sekali lagi, seperti itulah rasanya. Meskipun pedoman ini disatukan dengan operasi lapangan organisasi sevisi, mereka mungkin berguna untuk setiap warga yang secara tidak sengaja bertemu dengan SCP-2901. Kalau kamu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan itu, saya harap informasi ini akan membantumu menghindari trauma dan rasa sakit yang tidak perlu. Satu hal lagi, saya awalnya percaya bahwa informasi sebelumnya adalah semua penelitian yang tersedia tentang sifat SCP-2901. Namun, setelah mendapatkan izin keamanan tambahan melalui metode yang tidak akan saya detailkan di sini, karena memperhatikan keselamatan semua yang terlibat, saya dapat menemukan entry rahasia ke dalam file resminya. Ini adalah surat dari Divisi Pengurangan Informasi, Sensor, dan Pembatalan, dan berinci praktik penahanan yang dikenal sebagai Operasi Foto Ali Bedah. Dimaksudkan untuk bertindak sebagai kampanye disinformasi publik mengenai sifat SCP-2901.
Tujuan dari operasi ini bukan untuk menyembunyikan informasi tentang SCP-2901 dari publik, melainkan untuk mengontrol informasi yang mereka akses. Ringkasan metodologi operasi dan keberhasilan berkelanjutan disertakan dan berbunyi sebagai berikut. Evolusi SCP-2901 saat ini adalah gabungan dari upaya organisasi dalam memanipulasi keberadaannya melalui persepsi publik. SCP-2901 adalah sekelompok entitas ekstra dimensi yang tidak memiliki bentuk dan tujuan kohesif yang stabil yang hanya menyatu melalui rekonsiliasi observasional yang berkelanjutan. Agar SCP-2901 dapat mempertahankan massa fisik yang stabil, sekitar 75% dari populasi manusia terdekat dalam jarak 500 km harus kongruen dengan konsep tunggal tentang apa itu SCP-2901 dan apa yang dilakukannya. SCP-2901 pertama kali ditemukan dan dikategorikan sebagai entitas tingkat Keter yang sangat tidak stabil yang mampu menghasilkan skenario tingkat CK lokal secara acak. Penelitian lebih lanjut tentang manifestasi tidak stabil SCP-2901 terbukti sia-sia karena tanpa pengetahuan ilmu organisasi pada saat itu, SCP-2901 akan berubah secara tidak sengaja selama setiap pengamatan berikutnya. Selama kelolosan tahanan ke daerah berpenduduk di wilayah Appalachian di selatan Amerika Serikat, SCP-2901 mulai berangsur-angsur menjadi manifestasi tunggal. Saat itu, semakin banyak terpapar pada manusia. Warga mulai menerima gagasan bahwa SCP-2901 adalah humanoid mirip sayap gelap dengan mata merah besar yang sesuai dengan cerita rakyat lokal yang sudah ada sebelumnya. SCP-2901 juga mulai mengembangkan perilaku seperti predator dan efek akustik anomali yang dikonseptualisasikan karena jaringan massal yang dihasilkan dalam komunitas sekitar. Peneliti organisasi mengenali efeknya dan mulai mengisolasi SCP-2901 sebanyak mungkin, namun kehilangan masukan persepsi reguler. SCP-2901 mulai berkembang menjadi manifestasi awalnya yang sangat tidak stabil. Sekali lagi, keputusan dibuat untuk mempertahankan SCP-2901 dalam keadaan hidup yang dapat dikelola melalui paparan terus-menerus pada keyakinan manusia bahwa SCP-2901 adalah makhluk nyata dari cerita rakyat lokal, monster Bigfoot atau Loch Ness lainnya. Runtuhnya Silver Bridge di dekatnya pada tahun 1967 dan serangan Appalachian SCP-2901 pada kenyataannya tidak memiliki hubungan satu sama lain. Namun opini publik sangat tidak setuju dan selanjutnya SCP-2901 mulai muncul di peristiwa bencana masa depan lainnya. Ini adalah pendahuluan dari perilaku seperti binatang pemakan bangkai prekognitif yang diamati hari ini. Upaya terus diperkenalkan secara bertahap gagasan yang dikembangkan oleh organisasi untuk evolusi SCP-2901 lebih lanjut menjadi konsep yang lebih mudah dan mudah diatur. Saya tidak yakin saya mengapresiasi implikasi bahwa Bigfoot dan monster Loch Ness tidak ada. Saya masih berharap, tapi temuan ini masih memaksa saya. Keyakinan adalah hal yang kuat dapat membentuk dunia di sekitar kita dengan cara yang tidak terduga dan tampaknya bahkan dapat mengubah sifat seluruh ras makhluk yang sebaliknya menolak untuk mematuhi aturan kita dan pemahaman kita. Siapa yang tahu seperti apa rupa makhluk-makhluk ini? Bagaimana mereka akan berperilaku beberapa tahun ke depan? Untuk saat ini mereka adalah pemakan bangkai prekognitif bayangan, menunggu bagi umat manusia untuk menghadapi bencana, kemudian mengambil sisa makanan untuk diri mereka sendiri. Mereka mungkin tidak bermaksud menyakiti kita, tapi melihat mereka dapat dan seharusnya masih menimbulkan teror di hati. Kalau kamu pernah keluar sendirian dan kamu melihat sepasang mata merah lebar yang bersinar dalam kegelapan, mendengar gemerisik dedaunan, sesuatu yang melayang di antara pepohonan seperti awan kabut gelap, kamu mungkin harus segera meninggalkan tempat itu. Kamu tidak ingin berada di sana untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena entah itu butuh waktu 1 hari atau 1 bulan, SCP-2901 hanya pergi ke tempat yang diketahuinya itu akan makan. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-4434 ikan sungut ganda untuk horor mata lebih bersinar yang bersembunyi di kegelapan. Dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.